Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Lanjut lagi materi kita pada mata kuliah Sistem Basis Data untuk mahasiswa kelas karyawan semester 3. Minggu yang lewat seharusnya pertemuannya kita itu pada tanggal 16 minggu yang lewat, tetapi berhubungan pada saat tersebut wisuda, maka pertemuannya akan saya ganti pada hari ini melalui rekaman video penjelasan materi. Pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan ke-10 dan ke-11. Materi videonya, penjelasan materi videonya ini dan modul nanti saya akan kirim sekalian link penjelasan materinya pada Google Class. Selamat pagi menjelang siang adik-adik semuanya. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat selalu. Lanjut materi kita pada pertemuan 10 dan ke-11 adalah kita bahas pada hari ini adalah entity relationship diagram ya. Entity relationship diagram atau istilahnya itu kalau singkatannya itu IRD. Jadi salah satu topik atau inti pembahasan kita pada mata kuliah Sistem Basis Data adalah IRD. Apa itu IRD? Nah, IRD atau entity relationship diagram. Jadi kalau kita definisi satu persatu, entity relationship diagram. Entity ini adalah sering diistilahkan dengan di dalam tabel, di dalam sebuah database diistilahkan dengan tabel atau file atau objek. Ya. Relationship adalah relasi dan diagram ya diagram. Jadi kalau diistilahkan atau diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia, berarti relasi tabel dalam bentuk diagram. Relasi tabel dalam bentuk diagram itulah kepanjangan dari IRD. Entity itu tabel, file, object. Jadi entity di sini sama dengan tabel. Kalau dalam database itu dipastikan sebuah tabel. Sudah pernah Anda melihat sebuah tabel adalah misalnya tabel mahasiswa, ya tabel misalnya mahasiswa, di mana tabel mahasiswa tersebut terdiri atas beberapa kolom atau atribut, yaitu misalnya seperti saya jelaskan sebelumnya ini ada sebuah tabel, misalnya ini tabel mahasiswa, ada nomornya misalnya, ada nama, lalu ada misalnya MPM ya. Jadi misalnya nomor 1, 2 namanya Ondi, Citra misalnya. Lalu ini misalnya MPM-nya 011012. Jadi ini adalah tabel atau distilahkan dengan entity. Misalnya ada lagi satu tabel, misalnya tabel dosen. Saya ada satu lagi tabel dosen misalnya, di mana tabel tersebut seperti ini contohnya. Dan nama dosennya ada nomor, nama dosennya NM, baru misalnya NIDN-nya. Oke. 1, 2, misalnya nama dosennya One. Yang kedua Joki. Ini yang misalnya 1, 1, 1, 2. Jadi ini adalah entity mahasiswa, entity dosen. Relationship berarti hubungan. Jadi menggambarkan hubungan antar kedua tabel ini, kedua entity ini. Misalnya antara mahasiswa dengan dosen apa hubungannya. Jadi ini tergantung hubungannya ini kan tergantung sistem yang mau dibuat atau sistem informasi yang akan dirancang atau yang dibuat. Kalau misalnya kita dalam sistem informasi akademik, mahasiswa dengan dosen itu ada hubungannya atau ada relasinya. Relasinya adalah dosen dengan mahasiswa itu adalah antar murid dengan pengajar atau murid dengan guru. Jadi relasinya itu seperti ini, ya seperti ini. Ini simbol relasinya. Jadi menggambarkan hubungan antar dosen dan mahasiswa.
Kalau kita gambarkan dalam ke mahasiswa ke dosen, berarti mahasiswa diajari oleh dosen. Bisa kita tulis sini diajari. Atau dosen mengajari mahasiswa berarti relasinya mengajari. Nah, seperti ini contoh sederhana dari IRD. Jadi menggambarkan objek yang ada di dalam database. Jadi sebelum kalau kita membuat sebuah sistem informasi, kita memerlukan sebuah database, berarti kita merancang sebuah database. Sebelum database itu dibuat harus dirancang dulu. Salah satu bentuk perancangan database adalah IRD. Jadi digambar dulu bagaimana relasi antar tabel yang satu dengan yang tabel yang lain, relasi antar atribut dan lain sebagainya. Jadi sama kalau misalnya kita bangun sebuah bangunan, sebuah rumah, sebuah gedung, itu kan digambar dulu seperti apa bangunannya, desainnya, barulah diimplementasikan, barulah dirancang rumahnya. Seperti itu juga dalam database. Sebelum kita membuat database, kita harus gambar dulu database-nya. Salah satu bentuk pemodelan dalam database adalah menggunakan IRD. Jadi IRD, jadi menggambarkan antar hubungan. Jadi salah satu yang kita gambarkan dalam pemodelan itu adalah hubungan antar entity atau antar tabel atau objek di dalam satu database. Ingat, dalam satu sistem satu database. Dalam satu sistem satu database, tetapi lebih dari satu tabel. Bukan sebaliknya satu tabel ada beberapa database, tidak. Dalam satu database ada beberapa tabel. Tabel tersebut kemungkinan besar saling berelasi. Relasinya itu seperti apa, menggambarkan apa. Jadi itu yang dirancang di dalam IRD atau Entity Relationship Diagram. Jadi ingat, ini materi yang sangat penting dalam basis data. Oke, sudah saya jelaskan tadi, kita lanjut. Kalau di sini adalah entity relationship diagram adalah high level konseptual, adalah dalam data model yang dikembangkan oleh Chen 1976 untuk memfasilitasi perancangan database konsep-konsep dasar dari entity relationship model, mencakup entity relationship attribute. Jadi mungkin Anda bertanya apa itu high level konseptual? Jadi high level konseptual bahasanya adalah konsep tertinggi dari model data. Jadi dia konsep tertinggi dari model data digunakan dalam memfasilitasi perancangan. Udah saya gambarkan tadi perancangan. Atribut yang paling atau komponen yang digunakan adalah entity. Entity saya jelaskan tadi adalah tabel. Relationship relasinya ini. Atribut itu kolom. Jadi atribut ini kolomnya. Jadi atribut itu adalah sama dengan kolom. Di sini nomor NM, NIDN di sini nomor NM, MPM. Jadi itu adalah atribut. Saya ulangi, atribut itu sama dengan kolom. Selanjutnya, alasan diperlukan model IR adalah dapat menggambarkan hubungan antar entity dengan jelas. Sudah saya jelaskan tadi, menggambarkan hubungan antar entity dengan jelas atau tabel. Dapat menggambarkan batasan jumlah entity dan partisipasi antar entity. Jadi di sini juga dapat digunakan atau tergambar sama kita berapa jumlah tabel yang kita buat pada database tersebut, pada suatu database yang kita buat. Jadi ya artinya sebelum kita kerjakan secara langsung, kita harus gambar dulu dan tahu berapa jumlah tabel yang kita gunakan. Nomor 3, mudah dimengerti oleh pemakai. Betul seperti ini sudah saya jelaskan tadi. Contohnya antara mahasiswa dengan dosen seperti itu tabel dalam database, ya hubungannya sangat gampang sekali. Mahasiswa diajari oleh dosen atau dosen diajari mahasiswa, itulah hubungannya. Mudah disajikan oleh perancang database atau mudah dipresentasikan oleh pengguna database. Oke. Jadi di sini sudah saya jelaskan dan sudah saya kasih contoh dari IRD-nya ya. Lanjut. Ya. Komponen IRD. Jadi yang penting di sini adalah komponen IRD. Apa itu komponen IRD? Pertama adalah entity. Saya jelaskan tadi bahwa entity adalah itu sebuah tabel ya, sebuah tabel ya. Ini atau misalnya entity mahasiswa tadi sudah saya jelaskan. Misalnya ini nomor, MPM, nama, NM, baru MPM misalnya. Misalnya mahasiswa. Misalnya nomor 1, nomor 2 ya, misalnya Citra, NPM-nya 011, Ani 012. Jadi ini adalah entity. Nah, jadi ini entity.
entity digambarkan sama dengan suatu tabel atau sama dengan tabel. Tapi kalau Anda definisinya di sini adalah suatu yang dapat dibedakan dalam dunia nyata, di mana informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Entity set merupakan kumpulan entity yang sejenis yang berupa entity yang bersifat fisik, yaitu dapat dilihat contohnya rumah, kendaraan, mahasiswa, dosen. Entity yang bersifat konsep atau logi, yaitu entity yang dapat dilihat contohnya pekerjaan, perusahaan, rencana mata kuliah. Jadi entity sudah dijelaskan ada fisiknya, misalnya rumah, kendaraan, manusia. Seperti kita juga termasuk entity. Ada juga yang tidak bersifat nyata atau tidak bersifat logik, yaitu pekerjaan, karena perusahaan, rencana, atau mata kuliah. Itu kan tidak bisa tidak bersifat fisik, hanya bersifat logik. Hanya bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang. Ya. Kalau misalnya rumah kan bisa, kendaraan, mahasiswa, dosen bisa. Itulah entity. Jadi intinya dalam database atau dalam sistem data adalah tabel atau file. Entity bersifat konsep. Entity dapat dibenarkan dua jenis. Nah, ada entity kuat atau strong entity adalah suatu entity yang keberadaannya tidak tergantung kepada keberadaan entity yang lain. Strong entity digambarkan dengan menggunakan persegi 4 dilabeli dengan nama entity. Jadi entity ini dilabelkan dengan persegi 4, barulah dilabelkan nama entity, misalnya di sini mahasiswa. Ya. Oke. Jadi ini nama entity. Mungkin Anda bertanya, entity ada dua jenis, ada entity lemah. Entity lemah, weak entity, adalah suatu entity yang dikembangkan tergantung keberadaannya entity lainnya. Weak entity digambarkan dengan menggunakan persegi 4 yang diberi garis double dilabelkan dengan entity. Entity lemah ada entity kuat. Bagaimana entity lemah? Kalau kuat seperti ini, mahasiswa. Tabelnya ini berdiri sendiri. Kenapa berdiri sendiri? MPM, nama dan nomor MPM nama nomor nama MPM ini atributnya, isinya itu tidak tergantung pada tabel yang lain. Bagaimana contoh entity lemah? Entity lemah. Oke, kita buat lagi strong entity atau entity misalnya dosen tadi. Dosennya, nah dosen itu misalnya nomor, nama, dan NIDN. Misalnya 1, 2, baru ini nama dosennya Surya, misalnya Eko. NIDN-nya 2122. Oke. Ini masih strong entity atau entity kuat karena dia berdiri sendiri, atributnya atau kolomnya tidak tergantung pada kolom yang lain. Berbeda kalau seperti ini, mata kuliah, ya, MTK, ya. Kita buatlah misalnya entity-nya. Oke, ya. Entity-nya ini nomornya, nomor. Oke. Baru, oke, sama-sama, ya. Kita ganti ini dengan ya. Oke. Misalnya kita buat misalnya satu tabel lagi, dosen PA. Inilah misalnya satu tabel lagi. Berarti dosen PA itu adalah ada mahasiswa, ada dosen, berarti kita buat satu tabel untuk yang disebut dengan weak entity. Ini nomor, baru nama mahasiswa, MHS, nama dosen. Oke, misalnya 1, 2, nama mahasiswa, berarti di sini FPM mahasiswa misalnya 011, dibimbing oleh dosen, ambil nicknya 21. Mahasiswa misalnya 012 dibimbing oleh dosen 22. Oke, jadi Anda lihat di sini entity dosen PA itu weak entity. Kenapa? Isiannya ini, nama mahasiswa dan nama dosen
itu diambil dari ini. Artinya tidak berdiri sendiri, sehingga entity tersebut disebut dengan entity weak entity atau entity lemah. Jadi disimbolkan seperti ini. Jadi disimbolkan seperti ini, segi 4 dan kali 2. Baru dibuat di sini dosen PA, ya. Jadi itu yang disebut dengan weak entity atau entity lemah, ya. Jadi kalau strong entity berarti entity-nya kuat berdiri sendiri, isinya itu tidak diambil dari entity yang lain. Kalau misalnya entity lemah itu diambil dari atau isiannya itu diambil dari atribut atau diambil dari entity yang lain. Selanjutnya, yang kedua atribut. Nah, atribut sudah jelas itu kolom, disimbolkan seperti ini. Bulatangnya lonjong. Kalau Anda kita baca adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang atau relasi tersebut. Atribut value suatu data aktual atau informasi yang disimpan di suatu atribut. Di dalam sebuah entity disebut relationship. Jadi simbol dari atribut atau kolom ini adalah ini dia. Jadi nomor ini NM ini MPM, ya inilah atributnya, misalnya atribut nomor, atribut MPM, atribut nama, atribut MPM. Jadi kalau kita bentuk dalam simbol dia seperti ini langsung, nomor, nama, dan MPM. Jadi simbolnya seperti ini. Kalau buat salah satu di sini ada misalnya nomor. Nah, seperti itu dia. Atribut ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Pertama ada simple atribut, di mana simple atribut di mana nilainya tidak dapat dibagi ke dalam bagian yang lebih kecil. Disebut dengan atomic atribut. Contohnya atribut ses dan gaji atau salary. Atribut tidak dapat dibagi ke dalam beberapa bagian lebih kecil. Jadi misalnya wanita itu kan isi wanita itu tidak bisa lagi dibagi misalnya ke beberapa atribut yang lain atau dipecah lagi menjadi beberapa atribut yang lain. Oke, komposisi atribut. Jadi simple atribut itu kebalikan dari komposisi atribut. Komposisi atribut di mana nilainya dapat dibagi ke dalam bagian yang lebih kecil, contohnya alamat, Jalan Proklamasi nomor 20 Padang, Sumatera Barat. Atribut ini dapat dibagi ke dalam jalan, nomor, kota, dan provinsi. Keputusan untuk memodelkan atribut sebagai simple atau komposisi adalah tergantung kepada bagaimana yang memandang atribut tersebut. Oke. Jadi atribut ada dua jenis, ada beberapa jenis. Simple atribut tadi di mana atribut tidak bisa dibagi, sedangkan komposisi atribut bisa dibagi. Contohnya adalah misalnya alamat kita Jalan Singamangaraja nomor 338 Kota Medan, Sumatera Utara. Itu kan atributnya itu bisa dibagi-bagi lagi. Seharusnya itu bisa dibuat dalam satu atribut. Tetapi atribut tersebut misalnya atribut alamat. Tetapi atribut tersebut bisa dipecah lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Misalnya nama jalan, nomor, kota, provinsi, negara, dan lain sebagainya. Jadi atributnya bisa dipecah-pecah lagi. Berbeda dengan simple atribut tidak bisa dipecah. Misalnya jenis kelaminnya nggak bisa lagi dipecah, selesai. Ya jenis kelamin aja. Jadi simbol dari komposisi atribut ini adalah ini contohnya seperti yang tadi alamat. Coba misalnya di sini alamat. Alamat itu bisa dipecah lagi menjadi jalannya nomor berapa, nomor, kota, provinsi, dan lain sebagainya. Jadi isi dari atributnya, isi dari kolom ini bisa dibagi beberapa atribut lagi, ya. Selanjutnya, single value atribut adalah atribut yang hanya boleh mengandung satu nilai tertentu. Contohnya, entity kantor cabang mempunyai satu nilai untuk nomor kantor cabang, misalnya B23.
Ini atribut yang hanya boleh mempunyai satu nilai tertentu. Misalnya nomor rumah, nomor kantor itu hanya satu, misalnya 13, 12, tidak ada nomor yang lain. Artinya tidak bisa dirubah-rubah nilainya, artinya tetap. Baru ada lagi adalah multi value atribut, adalah atribut yang boleh mempunyai lebih dari satu nilai. Sebagai contoh, entity atau cabang mempunyai banyak nomor telepon. Oke, udah paham ya, inilah simbolnya. Artinya nomor isi dari atributnya lebih daripada satu. Oke, selanjutnya baru derivative atribut adalah sebuah atribut yang nilainya diperoleh dari hasil proses dua atau lebih atribut yang ada. Contohnya umur X diperoleh dari tanggal lahir dan tanggal sekarang. Ada lagi yang disebut dengan atribut derivative atribut, di mana hasil dari atributnya itu diambil dari proses atribut yang lain. Contohnya lah, umur Anda sekarang berapa? Pada saat Anda menginput sebuah data, itu tuh ada sebuah sistem yang meminta Anda menginput tanggal lahir dan dikurang dan tanggal sekarang. Nanti otomatis ada nanti muncul atribut atau kolom yang berhubungan dengan umur. Dari mana diperolehnya? Ada diperoleh dari proses di mana tanggal lahir Anda, tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir. Jadi ini simbolnya berbentuk seperti ini. Jadi itu yang disebut dengan derivative atribut diperoleh dari proses yang lain atau proses diperoleh dari hasil proses dua atau lebih atribut yang ada. Selanjutnya K. Nah, ini adalah K, ini kuncinya penting. Jadi K ini kunci. Nah, okay. Kandidat K. Jadi K ini adalah kunci atau sinyalnya primary K. Kandidat K merupakan kandidat dari beberapa atribut yang terdapat dalam sebuah entity. Sebuah contoh, break nomor adalah kandidat K untuk entity tipe breaks. Kandidat K mestinya mempunyai nilai yang unik untuk sebuah ausrensi dari sebuah entity. Sebagai contoh, tiap-tiap breaks mempunyai breaks number yang unik. Oke. Kandidat K, artinya calon K atau calon kunci. Tabel mahasiswa ini contohnya, ini tiga atributnya, nomor, nama, MPM merupakan kandidat K. Jadi kandidat K adalah sebuah nilai atribut. Setelah Anda kandidat K, maka yang terpilih nanti adalah primary K. Disebut primary K. Sama dengan pemilihan presiden Amerika ada dua calonnya, yaitu Joe Biden sama Donald Trump. Itu kan kandidat presiden. Tapi yang terpilih adalah Joe Biden, maka disebut dengan presiden Amerika. Jadi sama juga di sini kandidat K-nya banyak. Tetapi yang terpilih satu, itu yang disebut dengan primary key atau nomor yang unik. Jadi contohnya lah di sini, kalau Anda lihatlah dari beberapa atribut ini, mana yang cocok primary key. Kalau misalnya di data mahasiswa itu kalau kita lihat tabelnya, ada nomor, MPM, nama, program studi, dan lain sebagainya. Misalnya nama orang tua, nomor HP. Tetapi yang menjadi primary key adalah MPM. Kenapa harus MPM yang menjadi primary key di kasus ini? MPM primary key-nya PK. Kenapa? Karena primary key unik. Apa yang disebut dengan unik? Unik itu adalah unik. Sini ada unik. Kenapa disebut unik? Kenapa MPM Anda hanya Anda yang memiliki, tidak ada yang lain. Sama dengan nomor KTP. Nomor KTP itu ada NIK. NIK-nya itu seluruh Indonesia kita atau seluruh dunia tidak ada yang punya, kita sendiri yang punya. Makanya menjadi primary key misalnya di nomor di kakak kita, di KTP kita, itu nomor NIK-nya yang unik. Kalau misalnya di SIM, nomor SIM-nya. Kalau misalnya di kampus kita nomor primary key-nya itu adalah MPM. Kenapa? Jadi primary key karena unik. Unik sih adalah hanya itu lihat datanya, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama dengan yang lain. Coba kalau misalnya jika primary key, kenapa primary key tidak nama tidak bisa menjadi primary key? Karena nama itu banyak yang sama, banyak yang mirip. Jadi tidak bisa nama itu dijadikan sebagai primary key, begitu juga alamat. Yang bisa dijadikan primary key adalah hanya memang yang nilainya itu satu saja. Oke.
Jadi primary key saya ulangi adalah semua atribut dalam sebuah entity. Primary key adalah yang terpulu. Kalau misalnya di dosen, NIDN-nya yang jadi primary key. Kalau di mahasiswanya adalah MPM. Selanjutnya, ada juga composite key. Ya, composite key. Nah, jadi mungkin ada bertanya lagi apa itu composite key. Ya. Tadi udah kita bahas tadi kandidat key, primary key, sekarang composite key. Dalam beberapa kasus key dari sebuah entity dari beberapa atribut yang nilainya adalah unik untuk sebuah entity. Sebagai contoh entity misalnya entity artifact mempunyai atribut berikut. Oke. Ini mungkin Anda baca terlalu sulit. Contohnya aja sederhana lah. Contoh sederhananya, misalnya di dalam tabel ini ada nomor HP. Kita tambahkan lagi nomor HP lah di sini. Nomor HP. Nomor HP-nya misalnya 0813 0812 dan titik-titik. Oke. Composite key ini adalah nomor HP ini bisa menjadi composite key. Kenapa bisa menjadi composite key? Karena memang nomor HP ini tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Kita seluruh warga negara Indonesia tidak ada yang sama nomor HP-nya. Jadi hanya saja composite key lebih daripada satu. Jadi kalau misalnya di tabel mahasiswa ini ada dua composite key, yaitu MPM dan nomor HP. Ya. Tapi primary key hanya satu, MPM. Nah, jadi MPM dalam primary key dalam sebuah entity itu hanya satu, sedangkan composite key itu lebih daripada satu, bisa lebih daripada satu. Contohnya di tabel ini adalah nomor HP dan MPM. Jadi composite key sebenarnya hampir sama dengan primary key, hanya saja primary key hanya satu. Jadi oleh karena itu composite key juga atribut bisa lebih daripada satu dan isinya itu tidak boleh sama atau tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Itu harus berbeda juga. Contohnya nomor HP kita, ya, jadi tidak ada yang sama. Nah, seperti di kasus ini, composite key-nya adalah MPM nomor. Mungkin ada bertanya, kenapa nama tidak bisa menjadi composite key? Nggak bisa karena nama mungkin ada nanti perulangan pada data-data berikutnya. Jadi kemungkinan besar ada perulangan. Jadi itu yang disebut dengan composite key. Selanjutnya, relationship. Jadi relationship adalah relasi. Jadi bentuk relasi pada IRD adalah udah saya jelas tadi seperti ini dia. Bertanya seperti ini seharusnya dia. Seperti ini. Dia garis lurus baru buat seperti ini ketupat baru seperti ini. Nah, jadi yang terbuka sini adalah entity, sini entity ya. Jadi apalah nama relasinya? Bisa juga ke sini, bisa juga ke atas ya. Nah, jadi sampai 4 maksimal. Jadi seperti itu entity di dalam IRD. Jadi contohnya di sini dosen mahasiswa. Jadi relationship adalah mengajar. Jadi dosen mengajari mahasiswa atau mahasiswa kalau misalnya dari kanan ke kiri mahasiswa diajar oleh dosen. Tapi di sini kan dibaca dari kiri ke kanan maka dosen mengajar mahasiswa. Jadi seperti contoh relasi. Selanjutnya garis. Nah, ini garis ini pemetaan di dalam IRD bisa hubungan satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke satu. Oke, contohnya adalah yang satu ke satu itu berarti dia menuju satu ke satu, satu ke satu. Ada satu ke banyak. Kalau satu ke satu itu sama kalau Anda mau menikah, laki-lakinya satu, wanitanya satu, maka disebut dengan satu ke satu. Oke. Yang satu ke banyak itu sama dengan misalnya contohnya seorang laki-laki mempunyai istri lebih daripada satu, maka dia menuju satu. Atau istilahnya seorang dosen bisa mengajari lebih daripada seorang mahasiswa, ya, lebih daripada seorang mahasiswa. Tetapi mahasiswa dalam satu semester hanya boleh diajari oleh satu dosen. Nah, jadi ini kasus seperti itu. Oke, yang ini juga satu ke banyak. Ya, contohnya ini dosen
Misalnya dosen A, dosen B mengajar satu mahasiswa, misalnya dalam semester yang sama ya. Jadi misalnya mata kuliah basis data dan data mining diajari diambil oleh mahasiswa B1 ini, diajari oleh saya misalnya dan Pak Dito lah misalnya. Jadi satu ke banyak. Baru banyak ke banyak contohnya ya campur-campur relasinya. Jadi ini tergantung kasusnya IRD. Oke. Saya udah contohnya tadi kasus sini, kembali ke sini. Jadi kalau kita buat tabelnya seperti ini, udah saya buat tadi contohnya. Biar langsung aja kita ginikan. Ini misalnya tabel mahasiswa ya. Mahasiswa itu kita bikin aja lah misalnya dia MPM. Baru nama. Barulah jurusan ya. Maka misalnya MPM-nya 012, 013. Namanya Oki Dudi. Jurusan TI FI. Oke, dosennya adalah nama dosennya misalnya NIDN-nya ada NIDN. Nama dosennya bidang ya. Kita buat entity-nya. MPM misalnya 013-012 ya. Oke, yang bersama nggak apa-apa lah ya. Oji Kris. Bidang pemrograman data mini DM. Oke. Dibuatlah IRD dari kedua tabel tersebut. Jadi ini adalah tabel dosen. Ini tabel mahasiswa. Jadi kalau misalnya dibuat dalam bentuk IRD seperti ini kan menggambarkan entity. Jadi entity dosen berarti inilah dia. Sini. Ini mahasiswa berarti inilah dia. Oke. Dosen dan mahasiswa mempunyai atribut. Mahasiswa mempunyai atribut ya. Jadi atributnya dibuat dalam seperti ini. Arti MPM. Baru nama. Ini baru jurusan. Dosen memiliki nama NIDN, nama dan bidang. Dosen berarti seperti ini juga dia. NIDN, nama, bidang. Nah, okay. Selanjutnya, entity sama atribut sudah digambar. Kita cari. Jadi yang unik di mahasiswa ini adalah menjadi primary key adalah MPM. Maka MPM di sini di garis bawah. Begitu juga di tabel dosen ini yang menjadi primary key adalah NIDN, maka NIDN-nya kita garis bawah seperti ini. Oke, selanjutnya relasinya adalah mengajar. Jadi dosen mengajari mahasiswa. Oke. Selanjutnya kita cari pemetaannya, kardinalitasnya apakah satu ke satu ke banyak. Kalau Anda lihat di sini dosen itu mengajari lebih dari satu mahasiswa. Artinya saya mengajari lebih dari satu mahasiswa. Maka karena satu dosen bisa mengajari lebih daripada mahasiswa berarti 1 ke N. Artinya lebih daripada 1. Jadi satu dosen bisa mengajari lebih dari satu mahasiswa. Jadi seperti ini contoh IRD yang sederhana. Jadi sekilas pertemuan kita pada entity relationship diagram. Kesimpulannya adalah IRD ini sangat penting dalam perancangan suatu database. Sebelum database dibuat itu harus ada dibuat dulu perancangannya, pemodelannya di dalam bentuk IRD. IRD ada banyak komponen yang digunakan. Komponen yang paling banyak digunakan adalah atau komponen yang penting adalah mulai dari atribut, dimulai dari entity itu tabel atau file. Yang kedua adalah atribut kolom. Yang ketiga adalah relationship atau relasinya. Sekian pertemuan kita pada pertemuan 10 dan ke-11. Saya berharap Anda tetap mempelajari, Anda tetap belajar. Kalau misalnya Anda kurang paham, bisa bertanya sama saya atau
Bisa Anda cari referensinya di YouTube atau di Google. Seharusnya Anda jangan lupa melakukan absensi pertemuan 10 dan ke-11. Sekian pertemuan kita pada minggu ini. Terima kasih telah belajar, dan saya berharap Anda selalu dalam keadaan sehat. Selamat pagi menjelang siang dan salam sehat.